Selamat pagi buat kita semua. Kesempatan Tuhan beri lagi buat saudara dan saya. Pagi hari ini, lewat pujian-pujian yang sudah dinyanyikan, sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa hidup tanpa perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini melayani kebenaran firman Allah. Kita langsung saja kita buka sama-sama Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita banyak melihat dan mendengar banyak orang kesulitan. Banyak orang lewat entah curhat, bebannya berat. Ada rasa letih, ada rasa lesu, beban berat. Beban itu adalah sesuatu atau barang yang dipikul, yang ada di pundak. Kita kalau memikul sesuatu kan beda. Memikul sesuatu dengan tidak memikul itu beda. Kalau tidak memikul apa-apa, jalan kita ringan. Tapi kalau ada beban, ada satu pikulan, ada satu tanggung jawab, ada satu pekerjaan yang rasanya berat, itu beda, jalannya beda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak dapat disangkali bahwa kelebihan beban adalah penyebabnya beberapa kendaraan mengalami kecelakaan. Saya sama Pak Agus itu hampir tiap hari itu di kendaraan bekerja, entah ke Pasir Putih, ke Besuki, ke Banyuwangi itu bawa barang. Nah itu selalu melihat ada mobil parkir karena sudah rusak, baru alami kecelakaan. Banyak penyebabnya karena kelebihan beban. Dalam soal listrik pun, banyak alat-alat listrik rusak karena melebihi kelebihan beban. Misalnya, mesin cuci, kan sudah dari toko kasih tahu, untuk 6 kilo. Tapi si pembeli bawa ke rumah, taruh 10 kilo. Tidak akan awet itu mesin cuci. Kelebihan beban. Jadi banyak, seperti seringkali kita dengar overload. Saya pernah pulang Manado, terus banyak orang titip, beli ini, beli ini, beli ini, beli itu. Sampai kelebihan beban, sampai harus bayar 600.000. Kenapa? Titip ini, titip itu. Sedangkan cuma dibilang kalau yang naik pesawat itu 25 kilo cukup. Itu melebihi 25 kilo. Titip orang. Titipan orang maksudnya. Kelebihan beban. Bayar 600 atau 700.000. Dari Palembang, biasa kalau pulang kampung suami itu kan, oleh-oleh banyak itu.
Kalau kerupuk, ya anggap tidak bawa beban lah, ringan. Ini empe-empe itu berat. Oleh-oleh banyak. Mau taruh jadi secukupnya taruh di 25 kilo taruh bagasi. Taruh di pesawat, yang lain dipegang. Dipegang sampai tangan tidak bisa lurus, saudara. Nenteng itu yang begitu berat, beban itu sampai tangan, jari ini tidak bisa lurus. Saya seperti itu, lebih lama lagi suami saya. Karena apa? Bawa. Saudara, bahkan manusia atau saudara dan saya pun banyak kali membiarkan kendaraan hidup saudara dan saya overload. Kelebihan beban. Apalagi ibu-ibu, bukan bapak-bapak tidak ada beban, bapak-bapak banyak beban juga. Ibu-ibu, ini banyak ibu-ibu tadi nyanyi banyak sekali. Lebih kelihatan, kayaknya bebannya banyak. Lebih kelihatan, bapak-bapak ada beban tapi kadang-kadang mereka tidak terlalu kelihatan. Ibu-ibu itu rasanya dia mau ambil semua. Rasanya mau dia kerjakan semua. Rasanya dia mau ambil alih semua. Padahal kekuatan tidak seperti itu. Kelebihan beban. Makanya kalau kita ketemu satu ibu, pasti ada satu cerita. Pasti ada satu pengeluhan. Pasti ada satu yang mau diceritakan biar hatinya plong. Karena apa? Terlalu banyak. Sudah di pikiran banyak, sudah yang dikerjakan banyak, di hati banyak. Kalau tidak ada seseorang untuk dituangkan, bisa stres. Banyak hari-hari ini, orang overload, orang kelebihan beban, tidak ada seseorang untuk dia curhat, tidak ada seseorang untuk dia pakai teman bicara biar agak ringan lah bisa curhat ke orang. Ada yang tidak ketemukan orang untuk bisa membagi beban itu, membagi tanggung itu, bunuh diri. Jadi kondisi tersebut banyak menghasilkan orang-orang stres, bahkan tidak sedikit banyak manusia alami gangguan jiwa, gila. Karena apa? Beban yang terlalu berat. Hari ini firman Allah datang menawarkan sesuatu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah satu ajakan, satu undangan Yesus untuk bawa beban itu, untuk serahkan beban itu yang lemah, letih dan punya beban berat. Mari kepadaku. Datang kepadaku. Kepada siapa? Bukan kepada orang yang kita menurut penglihatan kita, menurut mata kita orang itu bisa menolong saudara dan saya. Tapi tawaran Yesus pagi hari ini datang kepadanya. Pribadi Yesus hanya Dia yang mampu menolong, meringankan, dan bahkan bisa melepaskan beban itu. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu ilustrasi, saya pernah dikirimin orang, pembicaraan seorang penginjil dan seorang tukang cukur rambut. Seorang pendeta ini datang ke tempat cukur rambut, terus dia bertanya kepada yang tukang cukur rambut begini, Bapak percaya Tuhan itu ada, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kata penginjil kepada yang tukang cukur rambut. Terus tukang cukur rambut bilang gini, jangankan Tuhan Yesus, Tuhan manapun saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Loh, di penginjil kan dia berusaha, biasa seorang penginjil kan selalu masuk ke tempat mana, selalu berusaha untuk menyampaikan kabar baik, ada jiwa dimenangkan.
Ya, seorang penginjil ya masuk di tukang cukur ini. Jangankan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan manapun, Tuhan siapapun, saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Kenapa Bapak tidak percaya? Kalau Tuhan itu ada, katanya tukang cukur ini, tidak mungkin banyak orang minta-minta. Tidak mungkin banyak orang sakit. Tidak mungkin banyak orang susah. Coba lihat di kolong jembatan, banyak orang minta-minta, hidup dalam kesulitan. Kalau Tuhan ada, tidak ada mungkin orang-orang susah dan alami kesulitan. Yang penginjil ini, karena dia penginjil, dia pasti ada hikmat juga dari Tuhan yang Tuhan kasih. Terus dia bilang, oh gitu ya. Terus dia bilang sama yang tukang cukur, saya juga tidak percaya kalau di daerah ini ada tukang cukur. Saya juga tidak percaya kalau di sini ada tukang potong rambut. Yang tukang potong rambut malah bilang, loh, saya ini tukang potong rambut. Yang potong rambut sampean ini saya. Kok bisa bilang tidak ada yang potong rambut? Loh, sebelum saya masuk ke tempat Bapak cukur rambut ini, itu di luar sana banyak orang gondrong. Banyak orang rambut panjang, laki-laki itu tidak dicukur rambutnya. Brewoan. Tidak rapi. Kalau ada tukang cukur rambut pasti mereka bersih. Terus jawab yang tukang cukur ini, itu salahnya mereka. Mereka tidak mau ke sini. Itu salahnya mereka. Yang bapak-bapak yang sudah gondrong-gondrong itu tidak mau ke salon. Saya kan buka salon, tidak mau ke sini. Langsung Pak Pendeta bilang, sama juga dengan Tuhan. Tuhan itu bukan tidak ada, Tuhan ada. Cuma manusia itu tidak mau datang. Tukang cukur rambut itu ada, tapi mereka tidak mau datang potong rambut, makanya tetap gondrong. Jadi Tuhan itu ada, Dia menunggu saudara dan saya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mengundang semua, tidak terkecuali. Marilah datang kepadaku semua. Jadi bukan untuk satu-satu orang, semua. Termasuk saudara dan saya pagi hari ini. Undangan Yesus untuk semua. Kenapa Yesus harus mengundang? Mengapa harus ada undangan? Karena manusia kadangkala merasa diri kuat. Kadangkala kita merasa hidup kita ini kuat. Saudara dan saya ini kuat. Jadi tidak perlu siapa-siapa. Kadang-kadang kita memposisikan hidup kita, diri kita adalah seorang wanita yang kuat, seorang pria, seorang suami yang kuat, tidak butuh siapa-siapa. Bisa menanggung, bisa mengangkat beban meskipun berat. Jadi tidak perlu siapa-siapa. Padahal sesungguhnya di dalam hatinya membutuhkan seseorang. Saudara dan saya bisa berakting, bisa bermain sinetron. Tidak perlu siapa-siapa. Saya ini loh kuat. Tapi firman Allah datang pagi hari ini. Karena Yesus tahu saudara dan saya tidak kuat. Yesus tahu bahwa saudara dan saya membutuhkan seseorang untuk dapat berbagi. Yesus mengundang untuk datang kepada pribadi Yesus sendiri. Bukan kepada orang yang kita tahu, oh dia mampu menolong. Mungkin kita ada kenal atau orang-orang yang kuat yang bisa tolong. Pertolongan yang sejati, yang sesungguhnya hanya datang kepada Yesus. Kita butuh seseorang, tapi kadang-kala kita malu untuk mengakui. Kita butuh seseorang untuk menolong kita. Kita bukan manusia yang diciptakan dari besi, hati tembok, tidak ada perasaan. Kita membutuhkan orang lain. Ibu-ibu kadang-kadang rasa, oh kuat.
oh saya ini kuat. Orang lain itu harus lihat saya ini tidak boleh lemah. Harus selalu tampil energik, kuat. Ada waktu-waktunya kita benar-benar memang kuat. Tapi ada satu titik dan kita menemukan diri kita sendiri perlu bantuan orang lain. Ada di satu titik mungkin kita enjoy tidak apa-apa, oh masih bisa pikul sendiri, masih bisa nenteng sendiri. Tidak usah berbagi, tapi ada satu posisi, ada satu titik saudara dan saya tidak bisa lagi mengangkat beban itu. Makanya Yesus menawarkan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Lega itu, di sini orang bilang kalau lega itu plong. Lega itu ya sesuatu yang berat di punggung tiba-tiba lepas. Saya pernah jadi pengerja. Saya dipekerja di sini enak, pakai kompor LPG. Tapi dulu saya waktu praktik di Manado itu udah ada kompor LPG. Jadi waktu saya praktik di Manado itu kompor minyak tanah. Dan kompor minyak tanah kebanyakan itu cuma dipakai untuk kalau ibu gembala memasak. Ibu gembala memasak pakai, jadi beli minyak tanah. Saya ini pengerja, tugas saya tiap hari itu cari kayu bakar. Cari kayu bakar. Saya di rumah, kami bukan keluarga orang yang berada. Kami keluarga yang cukup setiap hari, cukup. Jadi bukan orang yang lebih, bukan, kurang. Jadi makanya kami sering dulu anak-anak sering dibully. Jadi dibully itu sudah dari dulu. Karena apa? Orang tua miskin. Jadi sering dibully. Nah, tapi meskipun kami miskin, kami 3 adik laki itu kan 10 tahun di bawah saya baru lahir. Jadi yang 3 perempuan ini meskipun miskin, tapi papa tidak pernah suruh kami itu pergi cari kayu bakar. Tidak pernah. Tidak pernah dibilang, oh habis kayu bakar, kalian pergi hutan, pergi cari. Tidak. Kami yang sering kali tidak ngomong-ngomong ke papa, tidak ngomong ke mama, tidak pamit, ikut orang, dari rumah itu ikut orang, cari tempurung orang, kayu bakar. Tapi disuruh orang tua tidak pernah. Tapi di waktu praktek, setiap hari saya harus cari kayu bakar. Itu dipikul kalau masih tidak terlalu panjang, tidak terlalu berat, bisalah di kepala. Jadi saya kalau pikul-pikul bisa seperti orang Bali. Orang Bali itu kan suka pikul-pikul gitu. Pikul-pikul buah itu. Tapi kalau tinggi-tinggi ya ambruk saya. Kalau Bali itu kan memang terlatih tinggi-tinggi, buah apa itu macam tinggi-tinggi gitu. Kita paling ya tidak terlalu tinggi, bisa. Jadi saya bisa pikul itu karena sudah terbiasa, tidak terlalu berat, cukup-cukup. Saya bisa berjalan tanpa pegang. Jadi saya bisa taruh di kepala, beban itu, dan saya bisa berjalan tanpa pegang. Karena sudah terlatih, karena tidak terlalu berat. Kalau lebih berat lagi, kadang-kadang taruh di pundak. Itu kayu bakar itu panjang. Kalau sudah sampai di pastori, rasanya lega. Karena kita carinya itu di hutan, di kebun orang, ambil batang atau cabang-cabang punya orang yang jatuh-jatuh di tebiar gitu. Di sana kan yang banyak pohon kelapa, banyak pohon-pohon yang rantingnya jatuh-jatuh, yaitu kita ambil, kita bawa pulang. Jadi kalau sudah sampai pastori, rasanya lega. Jadi lega maksudnya beban itu tidak ada, sudah terlepas. Nah itu lega. Jadi seperti Tuhan Yesus bilang, Yesus akan memberikan kelegaan.
menawarkan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Ada orang cuma ngajak-ngajak, marilah kepadaku, tapi tidak ada jaminan. Bapak gembala kalau panggil umpama ngajak seseorang, ngajak gembala, ngajak jemaat, mungkin ngajak Yanto mungkin, atau ngajak Pak Agus, atau siapa saja bisa diajak Bapak Gembala. Itu kalau ngajak, pasti Bapak Gembala itu bertanggung jawab. Mesti lihat anginnya, meskipun ban mahal, ban yang terkenal, apa yang terkenal? Yang saya cuma ingat kepala saya itu radial. Ban apa itu? Meskipun itu mahal, itu ada waktunya itu harus diganti. Mobil mahal pun tidak ada dari situ Bondo itu langsung ke Jakarta, tidak berhenti. Tidak ada meskipun mobil mahal. Mobil yang sport itu pasti ada waktunya harus berhenti. Harus istirahat. Lydia pagi, bannya sudah mulai kempes, ditambah lagi beban hidup menguras tenaga, menguras banyak hal, menguras pikiran. Tapi jaminan kita siang hari, marilah datang kepadaku, jangan salah. Jangan salah orang. Yesus datang ke pribadi Yesus yang menawarkan undangan itu datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada orang yang tidak jelas, tapi datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang mampu memberi kelegaan. Ayub juga pernah berkata bahwa hidup ini seperti orang berperang. Orang berperang ada berhenti tidak? Orang berperang ada mungkin istirahat, makan mungkin. Tapi biasa orang berperang
Tapi berjaga-jaga Indonesia bisa alami kemerdekaan. Beban yang sudah bertahun-tahun bangsa Indonesia alami penjajahan Belanda berapa ratus tahun, penjajahan Jepang. Indonesia bisa menangis dan saudara bisa ibadah seperti ini hari ini. Sungguh pahlawan-pahlawan itu luar biasa. Tinggal kita berjuang dengan cara lain lagi untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi beban itu menguras tenaga. Kalau dibawa terus, jadi bawa itu kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 9 ayat 27 itu saya tidak usah baca, itu membicarakan tentang Saul yang disuruh ayahnya untuk mencari kambing domba yang hilang sebelum dia dikurapi menjadi raja. Dia disuruh bapaknya untuk mencari kambing domba yang hilang. Saudara yang kasih, sudah berhari-hari dia mencari sama bujang, sama pembantunya, sama pelayannya, tidak menemukan, tidak ditemukan. Nah, ada satu waktu, ada satu titik Samuel berkata kepada Saul, berhentilah engkau sejenak. Tidak usah khawatir. Berhentilah, istirahatlah. Aku akan memberitahukan sesuatu. Saudara, ada di tempat ibadah ini, Senin sampai Sabtu saudara sudah bekerja. Lelah berpikir, lelah hati, lelah tenaga, banyak yang saudara sudah alami dalam seminggu ini. Senin sampai Sabtu sudah bekerja dalam kelelahan. Hari ini, seperti Saul disuruh berhenti sejenak oleh Samuel. Berhentilah sejenak, berhentilah sebentar, istirahat sebentar. Aku akan memberitahukan sesuatu kepadamu. Seperti hari ini saudara buat, saudara istirahat. Kalau mau diikuti pekerjaan tidak akan pernah berhenti. Dan setiap hari beban kita sudah selesai hari ini, besok ada lagi bebannya. Makanya perlu istirahat, perlu ibadah. Kekosongan jiwa hanya bisa diisi oleh firman Allah. Mengapa banyak orang bunuh diri? Mengapa banyak orang stres? Sebab kosong, jiwa kosong. Orang stres bukan saja orang tidak punya. Ada begitu banyak orang kaya stres. Ada begitu banyak orang kaya juga gila. Kenapa? Uang tidak bisa mengisi kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Yesus lewat firman Allah. Amin. Makanya firman Allah selalu bergema setiap hari Minggu, setiap hari Bapak Gembala ingatkan jemaat Tuhan, besok jangan lupa hari Minggu, besok jangan lupa besok hari Minggu. Istirahat sebentar untuk dengan firman Allah supaya besok hari Senin kita fresh lagi, memikul lagi mungkin beban yang lain yang berbeda dengan kemarin, tapi setidaknya hari ini sudah fresh, sudah terima firman, sudah minum, haus minum, sudah lapar makan, ada tenaga lagi untuk berjuang sepanjang minggu ini, ada kekuatan lagi untuk berdiri kuat. Kalau nggak diisi, tambah loyo kita. Nggak diisi firman, tambah tidak bisa berjuang satu minggu. Tuhan izinkan kita bisa lepas hari lepas hari bisa lewati. Sesungguhnya itu bukan karena kekuatan saudara. Kalau kita menyadari Tuhanlah yang memberi saudara dan saya kemampuan meskipun ada masalah Senin sampai Sabtu, tapi Tuhanlah yang memampukan sehingga saudara dan saya hari ini istirahat. Tinggal sebentar, biar dulu kita akan dengar, kita isi dengan firman, kita di haus, dahaga, dipuaskan. Jadi jiwa, kekosongan jiwa cuma hanya bisa diisi dengan kehadiran Yesus lewat firman. Banyak orang mencari untuk mengisi kepuasan hati, kepuasan jiwa, mencari tempat-tempat yang salah, tidak akan pernah menemukan.
Sebab cuma bisa ditemukan ketika kita ada di hadirat Tuhan. Saudara, datang kepada Yesus diberi kelegaan, diberi ketenangan. Di luar Yesus tidak akan menemukan ketenangan sejati. Ada orang pikir, oh saya sudah aman, deposito banyak, aman sudah, anak-anak sudah tertata. Ketenangan tidak ada di situ. Sebab saya sudah banyak melihat orang kaya yang deposito banyak pun hidup dalam kegelisahan. Jadi bukan ketenangan seperti itu. Tenang itu cuma dapat, damai sejahtera itu cuma dapat ketika ada Yesus di dalam hati. Letih lesu itu berbicara tentang lelah rohani. Beban berat pula itu berbicara tentang jasmani. Jadi kemenangan terjadi kalau beristirahat sebentar. Pemain-pemain sepak bola itu kalau sudah tidak masuk gol, sudah berapa menit masih belum gol, itu ada waktu jeda. Kan kita sama nonton sepak bola. Saya sih bukan orang yang suka nonton sepak bola, masih kilas-kilas lewat. Sudah berapa menit, sudah mau hampir habis itu ada jeda, jadi wasit suruh istirahat. Nah, orang-orang pemain sebelah sana ini kan istirahat itu, ada yang goyang-goyang kaki, goyang-goyang tangan, ada yang minum sambil pemimpinnya sambil mengarahkan, tetap semangat, tetap semangat. Nah, maju lagi lapangan, kan sudah minum, sudah gerak-gerak kaki, gerak-gerak tangan, badan sudah goyang, lebih fresh, main bisa gol. Dan yang kasih perlu istirahat sebentar. Beban itu bawa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mengambil, meringankan beban saudara dan saya. Tidak ada orang yang tidak ada beban. Coba katakan yang tidak ada beban hari ini. Tidak ada yang angkat tangan. Berarti semua yang hari ini ada beban. Yang tidak ada beban itu orang gila. Makan tidak makan dia tidak urus, ada uang tidak ada uang dia tidak urus. Berarti kita memang sesuai undangan Yesus, marilah kepada Tuhan. Semua saudara dan saya ada beban masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Seorang suami punya beban tersendiri, seorang ibu, seorang suami, seorang istri punya beban tersendiri, anak-anak muda juga punya perjuangan, punya beban tersendiri. Tapi ingat, jangan lupa harus istirahat, memulihkan kembali tenaga, mengisi lagi hidup kita dengan hal-hal rohani, beribadah kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Jangan berhenti melakukan hal-hal baik. Tetap, meskipun kiri kanan tidak mendukung, tapi kita harus tetap melakukan hal baik. Kita berbicara baik, tentang melakukan lewat perbuatan kita hal yang baik. Tidak usah terlalu. Soalnya kita kalau melakukan hal baik, tidak semua orang suka. Tetap lakukan yang baik dan ingat, Tuhan menunggu saudara dan saya. Ada undangan khusus. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Yesuslah yang memberi kelegaan. Yesuslah yang memberi beban itu menjadi ringan. Dan kata firman Allah selanjutnya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab bumi yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jiwa mendapatkan ketenangan itu lebih dari segalanya. Jiwa tenang melebihi dari segalanya. Jiwa tenang melebihi dari segala apa yang ada. Amin. Biarlah kita yang ada pada pagi hari ini tetap melihat kepada penolong yang sejati itu hanya Yesus. Tempat yang benar kita menaruh beban dan mencurahkan seluruh isi hati kita. Kita letih, kita lesu, sampaikan kepada Tuhan. Dan beban berat hanya Tuhan yang akan memberi kepada. Puji Tuhan, firman Allah